Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat berjumpa kembali ya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi penggemar-penggemar khusus ya, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa, sebelum ya konten Pawang Gaib mengungkap ya dari sisi gaib, tim Pawang Gaib menginformasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari. Pembersihan rumah, pembersihan kantor, ya, tempat usaha dan lain sebagainya. Ya, untuk yang kena guna-guna, sihir dan lain sebagainya, ya, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang di luar sana, ya, tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya untuk penggemar konten Pawang Gaib. Ya, kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya tentang kayangan. Boleh penghuni kayangan gitu ya. Nanti kita mau mengungkap yang bisa menjelaskan ya tentang kayangan. Mungkin kayangan itu tidak seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia, akan tetapi ada pintu-pintunya. Untuk lebih jelasnya nanti kita mau mencoba ya, kita menarik salah satu gaib ya penghuni kayangan yang mengetahui ya tentang seluk-beluk kayangan, sehingga ya apa yang kita harapkan di konten kali ini ada manfaatnya. Kali ini seperti biasa ya, kita ditemani ini Mas Atta ya, yang selalu setia ya menemani ya konten Pawang Gaib ini. Semoga diberikan kesehatan, amin, ya, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya Mas saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta dibersihkan tubuh media saya terbersihkan dengan golongan fasik yang ada di tubuh kota fasik. Keluarnya dengan jin bias, saya minta dibersihkan. Allah, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau, ya Allah, saya minta terbentengi tubuh mediator, jasad roh dan sukmanya terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus gaib manapun. Terbentengi jasad roh dan sukmanya, terus terbentengi, tidak bisa ada yang masuk ya kecuali yang saya maksud saja yang bisa masuk, kecuali yang saya maksud saja yang bisa masuk. Assalamualaikum malaikat tasbih dengan jin biasa, bantu saya mengadakan menarik salah satu gaib penghuni kayangan yang bisa menjelaskan tentang kayangan dengan izinnya beliau. Penghuni kayangan awal, dengan izinnya beliau kami persilakan hadir. Gaib penghuni kayangan yang bisa menjelaskan, mohon kehadirannya masuk dalam tubuh mediator. Kun fayakun Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini, Mbah? Nama saya Mbah Rekso. Mbah Rekso. Oke. Tadi ada di mana, Mbah? Saya ada di Kayangan tingkat 3. Tingkat 3 saja, Mbah Rekso. Mbah Rekso sudah muslim, Mbah? Alhamdulillah sudah. Muslim ya, Mbah. Ini kita protek lagi ya, Mbah, untuk memperjelas ya, apakah benar-benar ini Mbah Rekso sudah muslim apa belum gitu ya. Ya Allah, dengan izinnya beliau, protek yang masuk dalam tubuh mediator yang mengaku Mbah Rekso. Jika muslim apabila berbohong atau menipu secara otomatis terlempar, apabila berbohong terlempar sekarang kun fayakun. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Matur suwun, Mbah, ngapunten sing kathah dengan Mbah Rekso. Ini Mbah Rekso golongan apa ya, Mbah? Saya Roh Sukma. Dari Roh Sukma. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Mbah. Ngapunten biasa saja, Mbah, santai saja, Mbah. Tangan dilepaskan aja boleh, monggo santai saja. Ini Mbah Rekso sudah lama ini di Kayangan ini? Belum. Baru 300 tahun. Baru 300 tahun. Dulunya sebagai apa, Mbah? Saya sebagai pemangku desa. Pemangku desa. Ya, mungkin ibaratnya kalau zaman sekarang RT. Kalau zaman sekarang semacam RT gitu ya, Mbah. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dulu di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, Mbah, atau Jawa Barat, Mbah? Saya itu bukan di Jawa Timur dan bukan di Jawa Barat, tapi di daerah Timur. Oh, daerah Timur. Iya, luar Jawa ya, Mbah ya? Benar, luar Jawa. Ya, Mbah, ngapunten, Mbah, apabila mungkin kurang sopan menghadirkan Anda. Ini mau saya tanyakan ini, Mbah, yang berkaitan dengan Kahyangan. Oh, nah, kehidupan Kahyangan itu kan seringkali ya kita menghadirkan dari sosok dari penghuni Kahyangan kan sering sekali menceritakan antara kehidupan Kahyangan itu antara di atas bumi dan di bawah langit gitu ya, Mbah. Ya benar. Ini sepengetahuan Anda tolong bisa diceritakan itu, Mbah. Ya kan saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Karena Kahyangan itu sangat luas dan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana saya ada di tingkat 3. Yang ada di tingkat 3. Ya monggo sepengetahuan Anda saja, Mbah, dijelaskan kehidupannya di sana itu kayak apa gitu dan lain sebagainya. Apa yang bisa Anda ceritakan, monggo diceritakan, Mbah. Sebenarnya kehidupan di Kahyangan sama layaknya yang ada di bumi. Hanya saja di sana semuanya terlihat apa adanya. Tidak ada tipu menipu. Karena di sana adalah semuanya golongan orang-orang yang baik. Tidak ada sengketa-sengketa, tidak ada caci maki, tidak ada marah. Tapi ini bukan di surga. Di surga ini baru di Kahyangan. Ya, kalau di surga itu semuanya dilayani. Tapi kalau kami ini masih di Kahyangan, jadi kami juga masih berusaha. Prosesnya kayak apa, Mbah, untuk menaik tingkatan-tingkatan itu kayak apa prosesnya kalau di Kahyangan? Kalau dari tingkat 3 gitu kan, nanti kan bisa naik ke tingkat 4 gitu ya, Mbah. Kalau kami sudah di tingkat 3 itu bisa dikatakan hampir kemungkinan selamanya akan di tingkat 3. Jadi kami itu untuk mencapai pencapaian seperti ini itu kerjanya di dunia. Ketika kami di dunia itu bagaimana kebaikan kami seberapa banyak itu yang menentukan kami ada di Kahyangan tingkat berapa. Begitu. Kahyangan
Ya, Jadi tidak ada proses Mbah untuk di sana kan ibadah. ya ibadah. Nah, ibadah itu apakah tidak ada untuk meningkatkan dari tingkatan? Tidak. Oh, tidak ya. Karena itu adalah ibadah sudah ya sifatnya wajib. Dan kami termasuk orang-orang yang taat. Jadi kami ya melakukan hal itu ya karena ketaatan kami kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau sudah di tingkatan 3 ya tetap di 3 gitu ya Mbak ya? Ya itu normal. Tapi ada juga yang bisa naik itu karena ya amal baiknya di dunia, ibaratnya seperti amal jariah. Terus mengalir terus sehingga bisa mengangkat gitu ya Mbak? Ya pemirsa, ini sedikit pengalaman ya. Menjadi gambaran saja ya, bahkan dibuat hiburan boleh. Syukur-syukur hiburan nanti bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya inilah kehidupan ya. Mungkin kalau kita sudah masuk di tataran di kayangan itu sudah selamat, tidak disiksa. Akan tetapi masih jauh ya, meliputi proses-prosesnya sehingga bisa naik ke arah langit. Jadi prosesnya sangat jauh. Tadi dikatakan sedekah jariah atau amal jariah. Nanti yang akan bisa menaikkan derajat ya roh tersebut atau manusia itu tersebut ya, sehingga bisa menaik ke tingkatan dan tingkatan. Ya monggo Mbah diceritakan lagi Mbah. Mungkin ada yang tanya bagaimana dengan alam kubur. Sebenarnya alam kubur itu ya alam pertanyaan, mungkar dan nakir. Tapi ada juga ya sebagian dari kami yang tetap berada di kuburan. Karena itu mendapat tugas. Mendapat tugas. Ya. Jadi dia tetap di kuburannya. Atau juga dia tidak mau, ya ini kalau yang mendapat nikmat ya, dia yang tidak mau mungkin secara pribadi dia pengen sudah mungkin pas waktu di dunia dia bekerja keras, baik dan juga taat ibadah, jadi dia merasa lelah, ingin istirahat. Jadi ada yang dikubur tertidur, jadi mungkin nanti bangunnya pas waktu kiamat. Jadi berbeda-beda ya Mbak. Ya, dalam kubur itu mungkin ini yang bakas yang baik saja ya. Iya, yang baik saja itu bisa tertidur, bisa juga ditugaskan. Iya. Apalagi Mbak? Ya ada yang ya seperti kamu naik ke kayangan. Oh ini berarti sudah naik. Yang di alam kubur berarti ada juga. Ada. Yang baik saja itu bisa tertidur, bisa juga yang dikasih tugas gitu ya. Nah, tahu enggak Mbak tugas-tugas kayak apa itu yang? Wah, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Saya tidak mendapat tugas. Oh, gitu ya. Jadi ada yang setelah aman dari siksa tadi bisa tertidur, bisa dikasih tugas gitu ya, Mbak. Bahkan bisa langsung naik ke kayangan gitu ya, Mbak. Oh. Kayangan itu juga berlapis-lapis ya. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan masing-masing seperti itu. Ini Mbah ngobrol-ngobrol ini sangat sangat sekali ya. Ini banyak. Apakah benar dari kayangan sendiri itu ada pintunya? Ada pintu khusus. Kalau pintu khusus itu mungkin ya kalau semacam pintu yang ada di sini itu tidak ada. Gimana? Ya misalkan semacam kayak pintu rumah seperti itu tidak ada. Karena ya ibaratnya di kayangan itu seperti dataran luas. Ya. Jadi kalau kita naik ya ada yang mengantar. Kalau mau turun ya ada yang mengantar juga. Jadi kita tidak bisa seenaknya naik turun ke tingkatan kayangan. Ada seperti itu. Masuk juga ya tidak bisa sembarangan.
karena yang masuk itu ya harus melalui ada penjaga-penjaga. iya gitu. ada yang Makanya apa itu yang disebut pintu kayangan itu, Mbah? ya kalau dibilang pintu ya maksudnya seperti yang ada di dunia itu, kalau seperti pintu rumah itu ya tidak ada. Ya tidak, bukan seperti pintu rumah, Mbah, ya mungkin itu kan alam ya mungkin ya, Mbah. Iya. Bisa juga ya mungkin untuk masuk ke misalkan dari alam kubur misalkan. Itu kan misalkan mau dinaikkan itu kan ada yang bawa gitu kan. Iya. Ya, melalui prosedural itu mungkin harus melalui, dan boleh dibilang ada yang mengatakan ada pintu kayangan gitu. Apa benar enggak itu menurut Anda? Atau Ya. tidak, atau biasa aja menurut Anda? Ya kalau pintu seperti pintu rumah itu tidak, tapi mungkin seperti pelabuhan. Pelabuhan. Ya. Jadi misalkan sampean dari daratan ini mau ke daratan yang lain kan itu melalui lewat pelabuhan. Ya, semuanya berhenti di situ. Berhenti di situ. Iya. Jadi dari alam kubur nanti akan datang ke surga di bagian itu. Nah, di situ terus ya langsung dipersilakan masuk. Tidak ada penjaganya. Yang menjaga itu ya mengantar kita. mengantar itu. Ya. Nah, ini dulu ada yang mengatakan bahwa untuk masuk ke alam itu tidak semua, dalam arti ada khusus jalan yang khusus melewati itu, katanya itu di atas, maksudnya di atas bumi itu di daerah mana menurut Anda yang ketahui? Boleh dibilang pintu atau mungkin dibilang untuk naik itu kan tidak semua atau di mana-mana bisa naik kan, tidak toh? Kan harus melalui prosedural tadi ya. Itu harus dilalui satu jalan ataukah ada beberapa jalan menurut Anda? Maksudnya tempat tertentu itu semua adalah tipuan iblis. Terus juga naik ke kayangan itu juga ya kayangan yang dibuat iblis, bukan kayangan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu mau naik ke kayangan melalui ritual di daerah apa sih, di tempat-tempat tertentu itu ya tipu daya iblis. Itu yang pakai ritual, maksudnya enggak pakai ritual, Mbak? Apa ada khusus, berarti biasa aja menurut Anda? Ya biasa saja kalau sampean ibaratnya seperti hanya murid-murid beliau. Ya dari manapun bisa. Oh gitu ya. Tinggal bismillah terus ya sesuai yang diajarkan beliau. Terus ya keluar ya bisa naik ke kayangan dimanapun sampean berada. Ya pemirsa, inilah ya obrolan dengan salah satu ya roh sukma ya, penghuni dari kayangan ya. Mungkin Anda sedikit ya menjadi pembelajaran bahwa kehidupan itu di alam kubur tadi seperti ini. Jadi di alam kayangan nanti juga akan seperti ini, dan itu ada melalui proses tahapan-tahapan sampai ke atas ya, mungkin ada banyak lapisan-lapisan kayangan. Nah, terus mengenai Anda sendiri, Pak. Terus keluarga Anda apakah bisa masuk di kayangan yang menurut Anda sendiri? Atau tidak ada atau ada? Bisa dijelaskan, Pak. Keluarga saya itu semuanya membangkang kecuali satu, anak yang terkecil saya. Yang bertemu dengan saya yaitu hanya anak yang terkecil saya di kayangan. Kalau yang lainnya ya semuanya termasuk pasangan Anda tetap dia di bawah gitu ya, Pak? Ya begitu. Begitu. Yang selamat dari Anda dan anak Anda yang kecil gitu tadi ya. Ya semoga ini menjadi pembelajaran, menjadi apa ya, gambaran saja, gambaran hidup maksudnya. Untuk menuju ke sana itu butuh perjuangan yang sangat ya kuat atau sangat hebat itu. Ada informasi dulu mengatakan dari pihak kayangan itu mengatakan bahwa pintu-pintu kayangan itu ada di Indonesia, juga ada di India, hanya itu pendapat dari tadi informasi ada di India dan di Indonesia. Apa benar apa tidak, Bang? Menurut Anda sendiri? Ya tadi kan saya sudah bilang, kalau orang meninggal ya seperti itu prosesnya.
ada yang mengantar dimanapun orang itu meninggal. Tetap diantar langsung ke iya, tempatnya gitu ya Mbah. kalau tidak disiksa di alam kubur seperti itu. Gitu. Tapi kalau ibaratnya kita yang masih hidup mau kekayangan, ya dimanapun berada, kalau sesuai dengan arahan yang beliau, Insya Allah lancar saja ya. Iya, ya dimanapun ya sampean berada itu ya bisa. Oh begitu. Iya. Ya terima kasih Mbah. Ini masih ada enggak pengalaman untuk di Kayangan yang perlu disampaikan pada ya manusia yang ada di bumi supaya menjadi pembelajaran Mbah? Monggo ditambahkan apa yang bisa disampaikan kepada ya manusia yang ada di bumi Mbah. Ya. Monggo disampaikan. Ya, di bumi itu tempatnya ujian dan juga tempatnya beramal. Jadi beramallah sebanyak-banyaknya walaupun kita belum ikhlas. Berusaha saja, karena sedikit apapun amal walaupun tidak ikhlas itu tetap dinilai. Tapi nilainya berbeda. Kalau ikhlas walaupun sedikit itu nilainya bisa besar. Tapi kalau tidak ikhlas walaupun banyak sekali ya nilainya sedikit, tapi ya sedikit tetap ya. dinilai. Tetap dinilai ya, walaupun tidak ikhlas tetap dinilai ya. Berkaitan dengan sedekah tadi ya. Ya bukan hanya sedekah, amal baik. Oh amal. Ya. Monggo ditambahkan lagi. Terus ya di dunia itu tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Yang namanya ujian itu pasti tidak enak. Nggak ada ujian yang enak. Walaupun kelihatan kata orang enak, belum tentu kita yang menjalankan itu merasakan enak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sabar, menerima, ridho ya. Tetap berusaha menjadi pribadi yang baik. Itu saja. Gitu. Ya. Cuma itu atau ada lagi tambahan sedikit lagi Mbak? Monggo kalau mau disampaikan ini. Ya mungkin ini sih masalah pilihannya. Pilihan. Ya karena orang-orang kan tidak semuanya setuju. Ya itu nggak apa-apa. Yang penting itu tadi. Jika tidak setuju dan tidak mau ikut. Percaya ya, juga tidak apa-apa, tidak percaya juga tidak apa-apa gitu ya, maksudnya. Bukan. Ini kan maksud saya ini yang terakhir ini. Kan tambahan itu kalau bisa ya ikut ajaran amalia dari Sang Hyang Wudi. Oh begitu tambahannya. Ya. Ya kan ada yang setuju dan ada yang enggak. Iya. Tidak apa-apa. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi ya itu tadi. Sabar, ikhlas, ridho, jangan marah, tetap berusaha menjadi pribadi yang baik, terus beramal sebanyak-banyaknya, amal ibadah apapun. Itu. Ya terima kasih Mbah atas ngobrol-ngobrolnya, atas bincang-bincangnya ya, semoga ada manfaat ya. Amin. Di balik semua ini ya berani kita terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Ngapunten apabila mengganggu waktunya. Monggo kami persilakan kembali bertugas kembali. Saya ucapkan mohon pamit, mohon maaf dan juga saya pamit undur diri. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Siap ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di konten kali ini ya diberikan kelancaran ya. Semoga ada manfaat bagi sedulur-sedulur semuanya, khususnya para penggemar konten Pawang Gaib. Ya, semoga aja Anda bisa mengambil ya dari sisi yang baik dan tinggalkan yang buruk. Ya, semoga aja di video kali ini ya menginspirasi
menyemangati Anda untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik. Ya, hanya sedikit pesan, semoga Anda tetap lebih baik. Ingat, jangan kau memburu harta benda, pangkat, jabatan. Ingat, yang Anda kejar tidak akan kamu bawa. Ya, hanya sedikit, semoga menjadi pembelajaran. Ingat, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu disaring kembali apabila obrolan kita ini berlebihan atau dinilai kurang bagus. Hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.